yang kita juga alami, apa yang kita dengar. Maka dari itu negara mengalami banyak sekali kehancuran. Entah di Amerika, entah di Indonesia. Mereka mulai berpolitik satu dengan yang lain. Mendasarin bukan dasar kebenaran. Bukan dasar untuk benar-benar untuk kesejahteraan daripada satu bangsa. Mereka mengandalkan kekuatan politik satu dengan yang lain. Mereka berpolitik satu dengan yang lain. Sehingga negara mengalami sesuatu kehancuran. Di dalam kehidupan kita, apa yang kita dasarin? Kita mengandalkan akan fondasi yang dapat mencelakakan kita, yaitu kita membangun di atas pasir yang mudah sekali goncang, atau kita membangun di suatu dasar foundation yang teguh. Ya, di dasar suatu fondasi yang teguh. Fondasi yang dimana kita membangun di atas rock, di atas batu, yang tidak tergoncangkan dengan apapun juga. Apa yang saudara punyai? Di mana kita membangun akan kehidupan kita? Kita membangun sesuatu yang labil atau kita membangun sesuatu yang strong? Penting sekali di dalam kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah apa? Pengertian. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan wisdom is the principal things, dikatakan atau supreme things. Therefore get wisdom. Therefore get wisdom. Maka itu saya sangat menghimbau ya untuk kita terus mengejar akan hikmat. Hikmat kita, hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang berdasarkan akan firman Tuhan. Maka dari itu, dari hikmat itu akan kita mendapatkan sesuatu yang teguh, sesuatu yang kuat. Hanya orang yang tidak berhikmat. Mungkin orang yang membangun di atas pasir hanya berdasarkan no problem. Hancur, bangun lagi. Mereka enggak memikirkan akan waktu. Mereka tidak memikirkan ya bahwa kehidupan kita ini ada sesuatu akhirnya. Pikirnya jatuh, no problem, bangkit lagi, bangun lagi, jatuh, bangkit lagi, bangun, jatuh. Karena apa? Karena tidak ada wisdom. Maka itu firman Tuhan mengatakan untuk kita mengejar wisdom. Untuk kita mencari akan wisdom. Permulaan hikmat, perolehlah hikmat. Dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian, dikatakan. Amsal pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah apa? Pengertian. Takut akan Tuhan. Disitulah hikmat. Kita bisa mendapatkan pengetahuan banyak dari university dan lain sebagainya. Dari education kita bisa mendapatkan pengetahuan. Tetapi penting sekali ya untuk pengetahuan yang membawa kita juga takut akan Tuhan. Bukan pengertian untuk kita dapat mengandalkan akan kekuatan kita, tapi mendapatkan pengetahuan dan pengertian di mana kita mengenal, dikatakan firman Tuhan di dalam Amsal, mengenal yang maha kudus, mengenal akan Allah. Disitulah kita mendapatkan akan kekuatan yang teguh. Tuhan mendefinisikan pembangun sebagai pembangun yang bijak. Kalau kita membangun seperti tadi dikatakan, membangun di atas apa? Di atas dasar batu karang yang teguh. Ia menggambarkan seorang pembangun yang bijak sebagai seorang yang mendengar firman Tuhan, yang setia terhadap firman Tuhan, dan apa? Melakukan akan firman Tuhan. Matius mengajarkan pada kita, orang yang membangun ya dengan fondasi yang kuat, orang itu di mana mendengarkan akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Maka itu tidak akan diombang-ambingkan dengan apapun juga. Membaca, mempelajarinya, mempelajarin berarti apa? Menganalisa.
menganalisa, tidak hanya sekedar menerima saja, bukan sekedar hanya katanya Pastor Robin, ya saya klaim pastor. Haleluya. Berapa banyak diberkatin last week. Amin. Ya, suatu pengajaran kalau saya bisa katakan, suatu pengajaran yang indah yang kita ini bisa dapatkan. Ya, maka itu next time he's going to preach again. Haleluya, very soon. Oke? Ya, Pastor Robin akan preach lagi. Ya, bukan preach, mungkin kasih teaching ya untuk kita. Kita mulai menganalisa, mulai menyelidikin, mulai menerapkan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita membaca, mempelajarin ataupun merenungkan, menerapkan dalam kehidupan kita, kita ini merefleksikan, refleksikan ya untuk kita ini bisa lebih lagi di dalam kehidupan kita untuk kita bisa membagikan. Saudara, saya sangat mengucap syukur bagi saudara semua. Saya lihat banyak tante-tante yang ikut juga di Bible Study setelah kebaktian hari Minggu. Disitulah fondasi kita. Disitulah fondasi kita, saya katakan. Kita perlu untuk membangun fondasi. Sesuatu material, kalau saya boleh katakan, belum menjadi sesuatu fondasi, tetapi itu suatu material yang baik untuk membangun fondasi saudara. Berapa banyak katakan amin? Material yang baik. Seringkali kita mendapatkan banyak sekali material. Material yang kemarin minggu lalu dikatakan material yang negatif. Material-material yang mana justru membawa kita untuk kita tidak percaya akan Tuhan. Untuk kita tidak percaya akan orang lain. Untuk kita tidak mempercayain akan leaders. Berapa banyak orang mempengaruhi akan hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Banyak sekali material-material yang saudara bisa dapatkan. Tetapi biarlah kita boleh mendapatkan suatu material yang unggul, material yang kuat untuk dasar daripada kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita membangun akan kehidupan kita di atas dasar yang kuat. Ada amin saudara. Kita harus membangun di dalam dasar yang kuat. Yakobus katakan, ya, kalau kita ini tidak melakukan akan firman Tuhan, maka itu penting sekali. Tidak hanya kita mendengar, tetapi firman Tuhan katakan orang yang bijak. Matius pasal yang ke-7 tadi Tuhan Yesus katakan orang yang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Yakobus katakan iman ya tanpa perbuatan hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Mati. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-26 katakan kalau kita ini mempunyai iman, tetapi tidak kita lakukan, ya, iman tanpa perbuatan, maka itu dikatakan adalah mati. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu apa? Diri sendiri. Kita enggak mau, saudara, di dalam kita membangun akan kehidupan kita. Kita tidak mau pura-pura, kita mau membangun rumah kehidupan kita secara utuh dan benar. Kita tidak mau membangun dengan sesuatu kepura-puraan. Di dalam kehidupan kita ini benar-benar hidup. Di antara kita ada yang merasa bahwa kita ini hanya pura-pura hidup. Saudara dan saya serius, benar-benar hidup. Dan serius kita mengalami kelahiran dan serius benar-benar kita akan mengalami kematian.